Om Swastiastu, pemirsa, saya sekarang ada di Banjarmas, Bedulu, Gianyar, dan saya sekarang ingin mencoba mengangkat tentang proses pembuatan keris. Dan kita tahu persis bahwa keris ini merupakan warisan nenek moyang kita yang digunakan oleh masyarakat kita, termasuk juga di Bali. Bahkan keris ini dinilai memiliki taksu yang luar biasa ketika proses pembuatannya menggunakan metode yang betul-betul memang harus mengadopsi nilai-nilai budaya kita. Nah, seperti apa proses pembuatan keris tersebut? Saya akan coba bertemu dengan salah satu pembuatnya. Yuk kita lihat. Keris ngiring sarang-sarang nasi cer menring itu sesuunan sang yang Brahma Pasupati sana meninggal mengiring aja ngiring muspo jurusan. Om Swastiastu. Oh, Om Swastiastu Pak. Guru niki Pak mengganggu niki. Nggih dengan Pak Pande. Oh nggih, Pate. Nggih, terus yang ngundang Pak prosesnya nggih harus Pak. Nah, jadi pemirsa, saya sekarang sudah bersama Pak Pande Budiarte selaku salah satu pembuat keris Bali. Baru saja tadi beliau proses sembahyang untuk proses mengikuti dan membuat keris. Saya sapa dulu. Om Swastiastu Pak Pande. Nggih. Sarang sami nggih. Pak, ini bisa dijelaskan, Bapak ini sekarang tampaknya akan membuat sesuatu khususnya mungkin keris. Bisa dijelaskan mulai proses pembuatannya? Terima kasih Pak Agus sudah berkenan hadir. Pas hari ini kami akan memulai pembuatan keris, dan kebetulan hari ini itu kami membuat keris untuk di persembahan pada Idaratu Serimpu Ring Griya Lap-Lapan. Jadi mungkin ini luar biasa juga sudah kehadiran Pak Agus. Jadi kami akan memulai bersama dengan tim kami Semeton Pandi memulai pembuatan keris, di mana awalnya seperti Pak Agus saksikan tadi, pertama kita pasti sebagai umat Hindu, umat beragama, kami mohon restu, mohon izin anugerah beliau untuk memulai suatu pekerjaan khususnya membuat keris. Setelah itu baru kami awali dengan mempersiapkan besi. Besi itu ada 3 besi pembuatan keris. Yang pertama itu besi itu tersendiri, yang kedua ada besi pamor, besi putih. Besi ini warnanya hitam, terus besi pamor itu putih, dan yang ketiga itu besi baja, warnanya merah. Jadi kalau itu disatukan itu adalah konsep Tri Sakti, Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, itu kita jadikan satu. Tekniknya, kalau tekniknya itu ada 2, ada nguales dan ngelayer. Tapi yang kita pakai sekarang itu yang kita akan gunakan adalah teknik nguales, yaitu width-nya besinya 3, terus pamornya 2. Jadi width 5. Kita mulai dari 5. 5 ini akan kita lipat, kita gandakan, 5 dikalikan 2, 10, terus dilipat lagi sampai menemukan suatu lipatan yang ya di atas 100-an lah gitu. Untuk kalau berarti ini membuat keris ini tidak boleh sembarangan hari, Pak. Berarti ada dewasa tadi, newasin seperti itu ya. Memang ada tujuannya itu ya. Gini, pasti seperti tadi kita sebagai umat Hindu, keyakinan kita pasti pertama itu mencari hari baik. Mencari hari baik. Kalau sudah harinya kita sudah tentukan harinya baik, pasti kita memiliki tujuan yang baik pula begitu. Nanti diharapkan prosesnya juga akan sampai nanti akhirnya hasilnya juga menemukan sesuatu yang mendekati sempurna, begitulah kira-kira. Artinya kalau mendekati sempurna atau baik itu bukan berarti kita cari hari baik untuk membuat taksu semata, atau mungkin kalau misalnya kita hanya sekedar untuk hiasan saja,
boleh nggak tidak hari baik seperti tadi itu? Begini, tetap kita harus berarti minimal kalau tergantung juga keris ya. Iya. Penggunaannya apa, peruntukannya untuk apa. Kalau itu untuk penjenengan pasti newasen hari baik itu pasti. Pasti nih kalau mungkin hanya untuk seselet minimal itu hari baiknya mood seorang pandai. Itu mendekati hari baiknya. Ya. Berarti kalau keris itu boleh dikatakan ada kategori-kategori. Itu bisa disebutkan Pak Pandi. Kategori misalnya untuk hiasan, untuk pusaka dan lain sebagainya, ada nggak itu? Secara umum sih kalau keris dari segi fungsinya berarti ya yang pertama ada keris seselep. Seselep juga pasti itu digunakan untuk seselep biasanya ya. Terus ada keris sesikepan. Sesikepan itu biasanya untuk bekal gitulah istilahnya, sesikep gemet pelindung. Terus yang ketiga untuk pajenengan. Pajenengan itu biasanya untuk di pura, di Merajan lah atau di mana tempat-tempat suci sebagai. Nah itu prosesnya pasti ketiga-tiganya prosesnya beda. Ya. Ya. Artinya ini kalau Pak membuat keris dengan kategori seperti itu berarti ada waktu-waktu tertentu, ada doa-doa tertentu Pak ya? Pasti itu doa di Prapen kita ada namanya kalau sebagai seorang pandai keris atau pandai secara umum pasti mengenal namanya Dharma Kepandaian. Dharma Kepandaian itu bagaimana tata titi etika seorang pandai masuk ke Prapen, bekerja di Prapen dan lain sebagainya. Pola palih atau apa ya istilahnya Semacam kode etik atau tata tertibnya ya? Iya betul. Prosedurnya lah, SOP-nya lah. Berarti gitu. kalau tidak sesuai dengan SOP itu, tata tertib itu bisa tidak sesuai dengan keinginan hasilnya. Iya betul. Berarti itu dah pertama kalau kembali dari tadi proses kita memohon restu sudah kita lakukan dengan SOP yang benar kan berarti jelas hasilnya pasti baik sesuai dengan keinginan ya. Betul. Ngomong-ngomong keris itu memang ada taksu khusus Pak, artinya memang betul-betul ada kekuatannya nggak itu kalau kita memakai itu ya? Jelas keris itu kalau pernah disampaikan oleh salah seorang penggiat keris, salah satunya beliau Pak Wayan Sutejo Neke, pemilik Museum Neka. Artinya keris itu bukan kerisnya yang sakti, tidak ada keris sakti sebetulnya. Nah, di mana sama benda yang kita pakai itu kan sama dengan menemukan chemistry. Nah, itu sarana sebetulnya. Iya, sebetulnya sarana. Pada saat kita membuat doa harapan kita taruh di sana. Kalau misalnya, padahal itu kan sugesti sebetulnya. Sama pakai kayak cincin. Kalau memang, ini cincin ini memiliki kekuatan seperti ini, kita udah yakin, otomatis. Sama keris itu juga pasti seperti itu. Artinya itu menyangkut tentang kepercayaan, keyakinan kita bahwa sesungguhnya memang taksu itu ada kalau tergantung dari kondisi kita Pak ya. Iya. Keinginan kita. Nah sekarang bisa nggak Bapak jelaskan tahapan membuat keris itu Pak? Tadi kan sudah mulai dari proses sembahyang. Kemudian setelah itu apa biasanya Pak tahapannya? Tahapan seperti tadi yang pertama itu tahapannya kita menyiapkan 3 buah bahan. Ya. 3 buah bahan besi pamor dan besi baja. Setelah itu kedua kita ada proses mijah namanya. Mijah itu menyatukan ketiga unsur ini. Tapi yang kita satukan dulu adalah besi dan nikel atau pamornya. Itu kita satukan dulu, dipijah beberapa kali lipatan. Setelah menemukan beberapa kali lipatan, kita masukkan besi yang ketiga, besi baja. Nah, berarti besi baja ini tahapan pertama itu sudah selesai. Tahapan pertama itu sudah berupa besi batangan dengan ratusan lapisan siap untuk dibuat menjadi sebuah keris. Nah, setelah itu baru kita bentuk menjadi calonan keris ngetekung lah istilahnya. Mau
bentuknya sudah kelihatan di sana, keinginannya berapa, keris lurus, keris low dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai nyalonang, baru itu kita proses tahap finishing, penyelesaian itu mulai dari menggerina, ngikir lah kalau dulu, terus proses finishing itu ngerinda, setelah itu di amplas, disepuh lagi, terus disangling, artinya biar tekstur pamor itu sudah di sini akan kelihatan. Nah, terus terakhir baru proses mewarangi. Mewarangi itu memunculkan perbedaan mana besi pamor, mana besi bajanya. Nah, di sana dia kelihatan tekstur pamor itu sudah kelihatan di sana. Pak Pandey, bisa dijelaskan untuk membuat keris ini diperlukan berapa lama dan berapa orang tenaga yang terlibat? Untuk membuat sebilah keris sebetulnya sih minimal 1 minggu. 1 minggu itu ada mijah membuat bahannya itu, proses mijahnya perlu waktu 1 sampai 2 hari. Setelah itu nyalonan mungkin 1 sampai 2 hari, setelah itu proses finishing. Sehingga kalau di total 1 minggu Astungkara sebuah keris itu bisa terwujud. Nah, yang menyebabkan ini lama, yang pertama faktor-faktornya. Mood seorang pandai. Nah, dia tidak akan muncul setiap hari. Karena apalagi saya yang tidak pasti orientasinya, meskipun uang itu perlu, orientasinya bukan uang, ya, sehingga untuk memunculkan sebuah kreativitas atau menuangkan ide itu perlu juga waktu, ya. Namanya seniman berarti perlu mood, ya. Berarti itu kendala yang pertama ketika mood. Kendala lain mungkin yang perlu yang dihadapi? Kendala lain sebetulnya gini, yang paling itu sekarang generasi kami, saya khususnya generasi muda, sangat kecil yang mau menekuni profesi pandai ini. Apalagi pandai keris itu bisa dihitung dengan jari. Tapi Astungkara semua kendala, pasti kendala itu menjadi suatu kekuatan juga kan. Di sana di mana ada kendala kita pasti muncul inovasi, kreativitas. Nah, syukurlah kalau pas kita punya punya pesanan atau mempunyai pesanan, pasti saya dibantu oleh semeton pandai ini. Kebetulan ada dari Peliatan, Batuyang. Oh, biasanya saling kerjasama. Iya, betul di mana ada. Kalau satu keris itu berapa orang yang membuat di sini proses itu? Idealnya untuk satu keris itu 5 orang. 5 orang, mulai dari tukang pandainya sendiri, saya sendiri tukang tempat, tukang gerinde, tukang warangan beda, yang punya beli sabar yang dari Batuan, tukang warangan sekaligus tukang saungnya. Jadi berbeda-beda itu. Ya, tidak bisa Pak Pandey mengerjakan sendiri. Tidak bisa. Gitu, itu ada divisi-divisinya. Makanya disebut yang membuat pandai angandring, yang membuat keris, yang membuat saungnya pandai merangi gitu tuh kan. Memang ada ini. Iya, terus tukang hiasnya juga ada kalau mau hiasan perak, emas dan lain sebagainya. Nah, itu kan agak banyak orang terlibat, kemudian proses pembuatannya juga agak lama. Kalau dihitung dari sisi biaya, jumlah, kemudian dijual itu gimana? Mahal Pak? Waduh, ini kalau sudah masalah harga yang namanya seni ini, nah ini agak sulit. Tapi jangan khawatir kalau semasa kita dengan masyarakat Bali, semeton Bali, apalagi keris ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Kalau dihitung dengan uang sebetulnya gimana ya, berkisaran, kalau kisaran harganya bisa mulai dari 2 juta ke atas, bahkan sampai puluhan juta gitu. Itu apa yang menyebabkan harga itu semakin mahal? Yang membuat harga itu semakin mahal, satu dari proses tadi, proses yang cukup lama, proses yang cukup panjang, dan yang kedua nanti yang menyebabkan harganya itu biasanya muncul saat
keris itu sudah jadi, nah di sana guratan-guratan pamor. Iya. Nah, di sana muncul biasanya keris itu pamor itu kan ada pamor tiban dan pamor rekan. Pamor rekan tuh yang direkayasa dibuat, terus pamor tiban tuh pamor yang muncul dengan sendirinya berasuta yang seperti itu ngulit semangke. Iya, Nah, iya. di sana biasanya muncul gambar-gambar tertentu yang membuat keris ini beda, sehingga untuk harga kita tidak bisa tentukan dari awal, tidak bisa. Mungkin gitu. tergantung juga chemistry orang itu ya, ketika dia bawa keris itu dia Iya. berani bayar mahal kalau dia merasa cocok kan itu ya, Iya. karena menyangkut tentang seni. Ada nggak keris yang kadang-kadang membuat orang tidak percaya diri, malah membuat masalah, istilahnya kalau orang Bali bilang ngerode di dalam? Ada nggak keris begitu ya? Bisa saja, karena bisa saja pertama mungkin dari hari baik tadi yang kurang baik, mood seorang pandai menyebabkan keris ini ngerodo juga. Yang ketiga penyebabnya itu dari sikut juga. Nah, di sana kan sikut keris itu ada sikut yang bagus, ada yang kurang bagus. Ya. Sikut yang biasa dipakai itu kan mulai dari 13 rai, 14 rai, 15, 16 itu dihindari semua angle, rai 17, 18, 19. Jadi ada hari-hari tertentu ya. Dan sikut tadi, sikut kerisnya, ukuran keris. Iya, iya. Ukuran keris. Nah, sekarang harapan Pak selaku pandai ini kepada pemerintah bagaimana? Karena saya lihat juga keris sudah mulai dibudayakan, bahkan diakui sebagai warisan budaya dunia. Apa harapan Pak kepada pemerintah? Harapan kepada pemerintah sih dengan lewat media ini ya, Iya. berarti lewat media ini harapan besar sekali itu UNESCO aja sudah memperhatikan gitu loh. Kenapa kita di Bali yang punya potensi yang luar biasa, kenapa tidak diberikan perhatian lebih, meskipun kami juga sangat diperhatikan loh dari segi kemarin izin kami sudah diurus di Dinas UMKM itu sudah ada izin. Yang terpenting adalah begini, mengingat kendala-kendala yang tadi, sumber daya manusia, peralatan, nah itu mungkin perlu dilestarikan, mungkin yang lebih masif, yang lebih struktural. Kalau pemerintah kan dia punya wewenang. Iya, Misalkan ada diberikan pelatihan begitulah. Ada di sana kan ada sedikit unsur dipaksa. Kalau dipaksa kita kan lebih mau untuk Artinya untuk menambah pengetahuan, Iya, pengalaman gitu ya. betul. Termasuk juga mungkin membantu distribusi atau mungkin mencarikan investor seperti itu, kira-kira untuk membantu peralatan ya. Iya. Harapan Pak Pandai kepada generasi muda agar ini jangan sampai punah profesi pandai ini, karena orang mungkin lebih berorientasi pada praktis sekarang seperti ini. Harapan pada generasi muda, khususnya mungkin generasi saya ya. Artinya saya sudah mau tidak terlepas dari generasi penglingsir sebelumnya, sudah menanamkan sesuatu yang luar biasa kepada kami, kepada kita generasi muda. Kenapa tidak warisan yang cukup luar biasa ini kita lanjutkan, kita teruskan. Nah, begitu. Baik, terima kasih Pak Pandai, luar biasa. Nanti kita sambil lihat jenis-jenis kerisnya seperti apa yang sudah jadi, nanti sambil berproses ya. Terima kasih Pak Pandai ya. Pemirsa, kita nanti lihat lagi dan kita akan cari komentar beberapa pihak terkait dengan keris itu ya.
Swastiastu. Swastiastu. Pak, ampura nih Pak, tadi Tiang sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Pande. Ini saya lihat ada beberapa keris. Ini Pak juga dengan Pak Sire, Pak. Pak Pandai juga. Pande Sire, Nyoman Gamo. Nyaman Game dengan Pak Sire. Pandai Made Sabar. Pandai Made Sabar. Nah, ini Bapak saya lihat bawa keris ini. Memang Pak pertama pasti suka atau pernah atau membuat keris seperti ini bisa kan? Ini sebetulnya apa sih yang makna membawa keris ini Pak bagi Bapak itu? Keris ini kan apa namanya mempunyai kekuatan tersendiri dan ini warisan leluhur kita dari zaman Majapahit itu kalau tidak salah ya. Itu dan keris ini bahwa untuk menambah kewibawaan seseorang kalau sudah membawa keris. Nih. Ya. Oh, jadi kalau menambah kepercayaan diri jadi Pak ya? Iya. Oh, berarti kalau keris yang biasa dipakai atau dibawa itu keris apa Pak modelnya? Kalau keris yang dibawa pada umumnya itu masing-masing punya fungsi Pak. Artinya sesuai dengan otonan. Kalau Bali itu sesuai dengan otonan. Misalnya dia otonnya apa, looknya berapa, itu disesuaikan dengan diri. Karena tanpa itu nanti keris itu ngerobedo jadinya. Oh, gitu. Ya, jadi tidak sembarangan Pak. Tidak sembarangan. Jadi kalau kita pesan keris itu jangan di pasaran, jangan sembarangan. Kita harus ke Pandai karena di sana kita akan ditanya otonnya apa, ukunya apa, jadi keris itu sesuai dengan otonan, jadi tidak ngerobedo sesuai pasangan jadinya. Kayak pasangan suami istri jadinya nyaman pakai keris dan kewibawaannya semakin tumbuh, ada auranya gitu. Ya. Mungkin dengan Pak tadi, kalau misalnya kita membawa keris, boleh dikatakan kan ada yang keris aksesoris juga, ada yang memang sesuai dengan tadi taksu otonan kita. Sebetulnya yang sering dipakai oleh masyarakat keris apa ya? Kalau umumnya yang dipakai sekarang keris biasa, dipakai yang dipesan khusus untuk keris selet. Kalau yang keris itu yang sifatnya keramat kan taruhnya di sebagai pusaka kawin itu kan tidak bisa dibawa kemana-mana itu sebenarnya. Nah sekarang di Pandai itu sudah mengerjakan keris apa yang bisa dibawa keluar. Kan ada keris yang dianggap pusaka, ada yang keris kelanganan, atau keris sesikepan itu. Kalau kelanganan itu hobi kita bisa dipakai kemana-mana dan juga kita bisa jual belikan. Oh iya, jadi sebetulnya ada beberapa jenis keris seperti itu. Tapi masyarakat juga kalau memakai keris harus tahu dirinya sendiri dulu kan gitu ya. Jangan sampai ada masalah gitu ya. Baik, terima kasih Bapak ya. Luar biasa perbincangan kita dan ini boleh saya coba lihat contoh kerisnya ya. Boleh. Ini ya pemirsa, ini ada beberapa keris yang ada di sini. Jadi nah ini luar biasa warisan budaya kita, ini membuatnya juga agak lama dan tentu tidak mudah. Tentu kita akan sangat berharga apabila kita menghargai karya dari para seniman ini. Dan luar biasa, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan sekaligus informasi kepada pemirsa bahwa mari kita budayakan dan lestarikan keris ini sebagai warisan nenek moyang kita. Demikian laporan kami dari Banjarmas Bedulu Gianyar. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.